warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita sudah memasuki puasa hari ke-10. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa sampai nanti tiba di hari kemenangan. Materi yang akan kita bawakan hari ini berjudul mengenai menjemput hidayah. Ya tentunya semua kita umat Islam ingin sekali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan, hidayah itu adalah bimbingan atau tuntunan dan petunjuk dari Allah yang bentuknya lapangnya dada, lapangnya hati, lapangnya jalan untuk menuju ke jalan kebenaran, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, saya bacakan ya. Dalam Al-Qur'an Al-Ashraf 178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dalam semua kebaikan dan dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mengingat tema kita adalah menjemput hidayah, kali ini bersama kita saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang mudah-mudahan menginspiratif dan memberikan motivasi terbesar kita untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah sampai nanti. Bersama saya, di sebelah saya sudah ada Bu Justina yang merupakan salah satu pengajar di SMA Yaspen Tugu Ibu yang alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mu'alaf yang insya Allah tetap istiqomah sampai dengan hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Puasa lancar Bu? Lancar. Puasa udah 10 hari, tidak berasa semuanya udah dijalankan dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, Bu Yus, tema kita kan hari ini adalah menjemput hidayah. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa hidayah itu adalah bimbingan dan petunjuk dari Allah yang membukakan lapangnya dada, lapangnya jalan menuju jalan kebenaran. Nah, saat ini kan yang kita tahu bersama bahwa Bu Yus adalah salah satu orang yang akhirnya menjemput hidayah, ya kan? Yang akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, ya kan? Kalau saya boleh tahu nih Bu Yus, saudara-saudara yang lain juga boleh tahu, sejak kapan sih Bu Yus memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Untuk menjadi mu'alaf, saya itu sebelum melangsungkan pernikahan, 1 hari sebelum melangsungkan pernikahan, tepatnya itu pada bulan Juli tahun 96, karena kan 96. Saya menikahnya 97. Oh, 96. Tahun 96. Sekarang udah tahun 2021. Udah cukup lama Bu Yus ya. Perjalanan awal sampai dengan sekarang. Nah, mudah-mudahan perjalanan Ibu dari awal sampai sekarang ini ada pelajaran yang bisa kita ambil nih Bu. Ya, motivasi apa yang paling besar yang membuat Ibu pengen sekali akhirnya masuk Islam dan memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Waktu itu saya masih kuliah waktu itu. Saya termotivasi dari keluarga sendiri, dari kakak saya yang memang sudah masuk lebih dahulu masuk Islam. Oh, sudah ada yang lebih dulu masuk Islam. Ya, kakak saya perempuan seperti itu. Jadi termotivasinya dari situ. Okay. Dan juga karena memang saya dengan termotivasi dari kakak saya, akhirnya saya punya keyakinan juga untuk mempelajari Islam. Akhirnya saya sempat mencari buku tentang mencari referensi lah ya tentang ajaran Islam itu seperti sampai apa. Saya membeli buku di toko buku itu buku tentang untuk sholat. Tuntunan sholat. Ya, oke. Sempat. Karena saya juga melihat keluarga dari kakak saya, melihatnya kok begitu tenangnya waktu itu sholatnya berjamaah bersama-sama, kemudian damai. Itu yang membuat saya pengen sekali mengikuti ajarannya, keyakinannya kakak saya seperti itu. Sampai saya sembunyi-sembunyi karena memang pada saat itu
keyakinan saya masih Katolik waktu itu. Karena dari masih Katolik mengikuti orang tua. Ya. Jadi pada saat itu saya belum berani untuk menyampaikan kepada orang tua saya, sehingga dengan seperti itu saya masih sendiri dengan tadi ya. Jadi motivasi itu dari Bu Yu sendiri nih, motivasi dari diri sendiri, lihat kakak yang beribadah, terus mencoba mencari referensi dari buku-buku, sampai akhirnya kuat keyakinannya untuk memeluk agama Islam. Ya karena saya merasa agama Islam itu kan membawa ketenangan, menurut saya ya. Itu sebelum Ibu menjadi Muslim ya? Kedamaian juga. Sebelum menjadi Muslim? Iya, saya. Dilihatnya begitu? Dari kakak saya seperti itu. Oke. Semakin pengen mempelajari lebih mendalam. Sehari sebelum menikah, akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Bagaimana dengan suami Bu? Tentunya senang ya, karena sebelum menikah kamu sudah mau masuk gitu, sudah masuk. Waktu itu memang saya juga pernah membaca bahwasanya kalau menikah dengan yang berbeda agama itu tidak sah, kalau nggak salah ya. Di hukum Islam menikah harus seagama. Makanya pada saat itu saya meminta kepada kakak saya dan saya mendapat dukungan dari kakak, akhirnya minta izin ke orang tua saya. Ya akhirnya orang tua saya saat itu ikhlas ya. Tapi pada saat waktu kakak saya menikah, bapak sempat marah waktu itu. Kalau ada pertentangan. Waktu pertama kakak menikah seperti itu. Tapi setelah melihat kondisi kakak saya, keluarga saya sekarang seperti itu, akhirnya bapak sekarang lebih memberikan kebebasan. Yang terpenting setelah pindah harus menjalankan dengan betul. Jadi bukan hanya sekedar pindah agama atau pindah keyakinan, tapi bagaimana menjalankan keyakinan itu dengan benar. Ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, nah tadi sudah disebutkan bahwa motivasi terbesar itu sebenarnya dari diri sendiri. Ya, memang kalau motivasi dari diri sendiri itu hasilnya, dampaknya itu luar biasa. Ya, banget ya Bu ya. Nah, tadi Ibu bilang bahwa waktu Ibu melihat kakak menjalankan ibadah itu terlihat lebih tenang, lebih khusyuk, lebih sejuk. Nah sekarang di diri Ibu sendiri nih, setelah Bu Yus menjalankan agama Islam, setelah menguatkan keyakinan untuk menjadi seorang Muslim, yang Ibu rasakan seperti apa? Yang saya rasakan itu tentunya lebih tenang ya. Banyak hal yang saya rasakan kebaikan dari setelah saya menjadi seorang Muslim, tentunya lebih banyak bersyukur ya. Bersyukur itu artinya menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus syukurin. Itu yang saya rasakan, apapun bentuknya, itu mau bentuknya sakit ataupun mendapatkan sehat, itu harus kita syukuri. Kemudian yang saya rasakan lagi, kebaikan yang lainnya yang saya rasakan sekali adalah keikhlasan. Ikhlas itu yang saya rasakan itu ya mau menerima ya segala bentuk apapun gitu ya Bu. Ikhlas itu artinya apa ya? Artinya benar-benar lapang ya Bu ya. Kita melakukan sesuatu itu memang karena Allah ya. Alhamdulillah. Karena Allah, artinya bukan karena mau dilihat atau mau dipuji orang lain. Kalau menurut saya yang saya rasakan seperti itu. Karena memang yang saya lihat keseharian, karena kebetulan kita sama-sama tim ngajar di sekolah. Ini subhanallah banget ya Bu ya. Saya tuh sampai merinding loh Bu. Saya tuh sampai merasa malu sebagai orang yang benar-benar terlahir sebagai Islam, terlahir sebagai Muslim, tapi apa yang saya lakukan itu tidak sebesar apa yang Bu Yus lakukan. Ini yang terlihat kasat mata ya Bu ya. Seperti contohnya puasa Senin Kamis yang insya Allah rutin ya Bu ya. Insya Allah rutin. Terus niat dan keikhlasannya untuk membaca Al-Quran juga kuat sekali. Walaupun dari awal membaca Al-Quran belum ya Bu ya. Sama sekali. Pakai huruf Latin pertamanya. Pertama kali saya belajar itu pakai huruf Latin. Lama-lama karena
dipanggilkan guru mengaji dari nggak bisa alif sampai bisa, dari belajar dari Iqra 1 sampai 6. Subhanallah. Setelah 6 kan baru Al-Quran kan. Iya. Sekalipun masih perlu belajar terus karena masih banyak kekurangan, terutama dalam hal tajwidnya saya belum bisa. Yang Muslim dari awal juga berat Bu belajarnya. Ya, itu yang penting bisa baca, cuma dalam hal tajwid belum. Jadi masih terus belajar. Nah, kunci yang saya suka dari Bu Yus adalah bahwa terus belajar, terus menambah ilmu, terus menambah keyakinan. Yang padahal dari awal Bu Yus nggak punya ilmunya sama sekali ya Bu ya. Tidak punya sama sekali. Nah, kayak sekarang nih Bu, ibadah Ramadan, berpuasa. Tentunya udah nggak berat lagi Bu Yus buat menjalankan Ramadan karena sudah terbiasa puasa sunnah. Ya kan? Yang memotivasi Bu Yus awalnya mulai untuk puasa sunnah itu seperti apa Bu? Sampai akhirnya Ramadan saya udah biasa nih karena di puasa sunnahnya itu udah terbiasa. Jadi saya termotivasinya untuk puasa yang saya bisa lakukan yang puasa sunnah, salah satunya Senin Kemis itu ya yang pertama selain untuk ibadah ya bisa merasakan seperti orang-orang di jalanan yang tidak bisa makan, akhirnya saya bisa merasakan sama-sama ya, karena kalau kita bisa merasakan dengan sesama yang tidak bisa makan, ya, ternyata kalau tidak makan ya seperti ini rasanya. Nah, jadi saya udah merasakan, ternyata orang kalau nggak makan ya seperti ini. Akhirnya saya ada berusaha untuk berpuasa, ya, biar agar bisa merasakan seperti mereka-mereka. Iya, merasakan apa yang dirasakan orang lain, karena bukan cuma tahu, tapi kalau kita rasakan maka beda rasanya ya Bu ya. Betul. Nah, sekarang puasa sunnahnya sudah biasa. Sekarang kita masuk ke bulan Ramadan. Apa yang benar-benar Ibu rasakan di puasa Ramadan itu seperti apa? Apalagi nih Ibu kan kondisinya mualaf ya Bu ya, mualaf yang akhirnya masuk ke Muslim dan ikut serta bareng sama kita yang Muslim untuk menjalankan puasa Ramadan. Berat loh Bu, dari mulai sahur sampai ke berbuka gitu loh kan. Memang kalau kita sebenarnya kalau kita laksanakan dengan ikhlas tadi, kembali lagi karena semuanya karena Allah itu akan ringan ya. Tapi kalau kita tidak ikhlas melakukan sesuatu itu pasti akan berat. Kuncinya tuh ikhlas. Yang tadi yang saya rasakan, makanya kebaikan namanya, ya itu salah satu yang saya rasakan seperti ikhlas. Apapun yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi tidak terlalu berat. Tidak berat. Jadi hidayah yang didapatkan sama Bu Yus ini bisa saya garis besari dapat hidayah keikhlasan. Ya, ikhlas untuk menerima agama ini sebagai panutan hidup Bu Yus. Ikhlas untuk menjalankan semua rangkaian ibadahnya dengan baik. Ya kan, mudah-mudahan Bu Yus beserta keluarga mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberi kesehatan, selalu diberikan hidayah untuk menjadi Muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Bu Yus, ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman, sahabat dan saudara di luar sana yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk menjemput hidayah? Untuk teman-temanku kaum muslimin muslimah dan teman-temanku yang kemungkinan baru masuk Islam atau mu'alaf ya, yang perlu kami sampaikan bahwasanya saya sebagai seorang yang mu'alaf itu adalah yang saya rasakan setelah saya menjadi seorang muslim itu adalah banyak sekali hal yang bisa saya rasakan ya. Salah satunya adalah mengenai keikhlasan ataupun rasa bersyukur ya. Insya Allah saya setelah betul-betul sekarang sudah menjadi seorang muslim saya akan menjadi istiqomah untuk menjadi seorang muslim yang baik. Akan berusaha untuk terus belajar karena masih banyak sekali kekurangan saya, makanya saya akan berusaha untuk belajar terus ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga
bisa merasakan kebaikan. Bisa merasakan kebaikan seperti yang saya rasakan. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian di luar sana yang saat ini sedang berusaha untuk menjemput hidayahnya, ataupun yang baru masuk Islam atau baru mualaf ya seperti Bu Yus, bisa mendapatkan apa yang seperti Bu Yus rasakan, kenikmatan, ketenangan, dan juga keikhlasan di dalam hati. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik ya Bu ya, Ramadan terbaik buat Bu Yus, buat saya, buat teman-teman, dan buat saudara-saudara semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami berdua sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.